Nah, apa sih kemarin bilangan bulat itu? Apa bilangan bulat kemarin? Bilangan bulat adalah bilangan yang tersusun dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Ya, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Kita akan mengamati konsepnya dulu ya, konsep penjumlahan bilangan bulat. Nah, konsep yang harus anak soleh-soleh pahami tentang penjumlahan bilangan bulat. Di sini bisa terbaca ya. Yang nomor satu konsepnya, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif ya. Positif ditambah positif sama dengan positif. Itu yang konsep yang pertama. Yang kedua, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif ya. Jadi negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Kemudian yang ketiga, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung ya pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Jika bilangan negatif yang lebih besar angkanya, maka hasilnya adalah negatif. Tetapi sebaliknya, jika bilangan positifnya yang lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, sama seperti ini lambangnya. A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurang B ya. Jika A-nya ini bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan positif. Itu ya konsepnya ya. Jadi yang pertama, positif, bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, itu hasilnya adalah bilangan bulat negatif ya. Nah, kalau bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung angka mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar bilangan positifnya, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Tetapi kalau yang lebih besar adalah negatifnya, maka yang hasilnya adalah bilangan bulat negatif ya. Nah, ini konsepnya. Nah, biar lebih paham lagi, kita ke contohnya ya. Di sini contohnya. Di sini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui garis bilangan ya. Operasi penjumlahan berarti hadapnya ke arah yang tetap ya, ke depan ya kalau penjumlahan ya. Nah, kalau pengurangan berarti arahnya berbalik arah ini. Ya, orangnya berbalik arah. Kalau tandanya positif berarti maju, kalau negatif mundur. Nah, di sini lihat. Di sini Udin. Pertama-tama Udin berada di titik 0 ya. Di garis bilangannya di titik 0. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Berarti dari 0 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sekarang berada di angka 4 ya posisinya ya. Kemudian Udin melangkah lagi ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisi Udin sekarang di angka berapa? Berarti posisi Udin sekarang di angka berapa? Tadi yang pertama dari 0 maju 4 langkah ya. Berarti di posisi 4. Kemudian Udin maju lagi 5 langkah. Berarti sekarang posisinya di angka 9 ya. Nah, berarti posisinya di angka 9. Nah, kita bisa buat pernyataan tadi ya, dapat ditulis dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini adalah tadi konsep yang pertama ya. Positif ditambah positif hasilnya positif ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, contoh kedua.
Di sini 9 ditambah negatif 6. Nah, sekarang yang Anda mau nanya, ini hasilnya nanti positif apa negatif? Negatif. Positif apa negatif hasilnya? Di sini 9 ditambah min 6. Bilangannya lebih besar mana? Lebih besar positif apa lebih besar negatif? Positif. Lebih besar positif ya. Nah, yang positif 9, yang negatifnya 6. Berarti kalau lebih besar positif hasilnya pasti positif ya. Hasilnya ini nanti positif. Nah, di sini 9 ditambah min 6. Istilahnya kemarin kita pakai istilah ya. Ini 9 ya, positif. Ini 6. Nah, 6 ini adalah utang. Utang 6 dibayar 9. Berarti sisanya berapa? 3. Ya. Jadi sisanya 3. Positif 3. Atau ini bisa langsung saja. 9 dikurang 6 ya. 9 dikurang 6 3 ya. Nah, biar lebih paham ini untuk garis bilangannya ya. Untuk garis bilangannya pertama positif 9, berarti dari 0 dia maju 9 langkah ya, dari 0 maju 9 langkah nih sampai angka 9. Kemudian ditambah. Kalau ditambah berarti hadapnya tetap ya, hadapnya tetap ke depan. Nah, ditambah negatif 6. Kalau negatif tadi berarti mundur ya. Kalau negatif berarti mundur 6 langkah, dari 9 mundur 6 langkah. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah mundur 6 langkah, sekarang dia di posisi 3. Nah, makanya hasil dari tadi 9 ditambah negatif 6 adalah 3 ya. Oke, selanjutnya min 8 ditambah 4. Nah, ini nanti hasilnya positif apa negatif? Negatif. Negatif ya, karena angka yang negatifnya lebih besar ya. Yang negatifnya 8, yang positifnya 4. Nah, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Nah, ini istilahnya lagi kita pakai istilah ya. Nah, ini negatif ini tadi utang ya. Punya utang 8, dibayar 4. Nah, berarti utangnya masih 4. masih 4. Nah, utangnya masih 4. Utang tadi negatif ya. Utang tadi negatif. Berarti di sini nanti hasilnya adalah negatif 4 ya. Jadi min 8 ditambah 4 itu hasilnya negatif 4 ya. Punya utang 8 dibayar 4. Nah, utangnya tinggal 4. Jadi nanti hasilnya negatif 4. Nah, ini kita pakai garis bilangan sekarang. Negatif 8. Kalau negatif kan mundur ya. Nah, dari 0 mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai angka min 8 ya. Ditambah. Kalau ditambah ini orangnya hadapnya tetap di depan ya. Hadapnya tetap di depan. Ditambah 4. Nah, kalau 4 positif berarti maju kan. Dari min 8 maju 4 langkah. Dari min 8 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang posisinya di negatif 4. Nah, berarti hasilnya dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4 ya. Kayak itu tadi ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, min ditambah min, negatif ditambah negatif. Tadi apa hasilnya kalau negatif ditambah negatif? Positif. Apa? Apa negatif ditambah negatif? Negatif ya. Istilahnya punya utang 7. Nambah lagi utang 3, berarti utangnya jadi 10 ya kan? Utangnya jadi 10. Kalau utang berarti negatif. Berarti negatif 7 tambah negatif 3 itu sama saja negatif 10 ya. Negatifnya jadi tambah, jadi banyak, jadi negatif 10. Nah, kita lihat langkah-langkahnya pakai garis bilangan.
Dari angka 0, negatif 7. Berarti dia mundur ya, mundur 7 langkah dari 0. Dari negatif 1, 2, 3, 4 sampai negatif 7. Nah, kemudian tambah. Kalau tambah arahnya tetap ke depan ya, arah orangnya nih, hadap orangnya ini masih di depan kalau tambah. Kemudian negatif 3. Nah, negatif 3 berarti mundur lagi 3 langkah dari min 7. Dari min 7 mundur lagi 3 langkah ya. Min 8, min 9 sampailah ke min 10. Nah, jadinya min 7 ditambah min 3 adalah min 10 ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba anak soleh-soleha lihat ya. Kita akan mengerjakan latihannya bersama-sama. Nanti ini ditulis ya, nanti ini disalin di buku tulisnya. Latihannya nanti disalin di buku tulisnya. Nah, disiapkan dulu buku tulisnya ya buat menyalin. Nanti ini nomor 1 sampai 10 disalin di buku tulis. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Dari nomor 1. Nomor 1, 32 ditambah 12. Berapa hasilnya? 44. Nah, berarti positif tambah positif ya, hasilnya pasti positif. Langsung dijumlahkan, 32 tambah 12 sama dengan 44. Bisa nomor 1 ya, semuanya bisa. Sekarang nomor 2, 72 ditambah negatif 18. Nah, sama dengan kita lihat kayak tadi, angkanya lebih besar yang positif apa negatif? Positif. Lebih besar positif berarti hasilnya pasti positif. Nah, hasilnya positif berapa? 66. Berapa? 64, salah 64. 54 salah. 54. Nah, kalau angkanya lebih besar positif berarti dia sama saja seperti ini. 72 dikurang 18. Nah, hasilnya berapa? 72 kurang 18. 4. Berapa? 54. Berapa? Ayo. 54. 54 apa 56? 54. Lihat di sini. 2 dikurang 8 nggak bisa ya, jam 1. 12 dikurang 8 berapa? Ada 54. 54 ya. 54. Positif ya, karena yang angka positifnya lebih besar. Paham nomor 2? Iya, ya enggak. Sekarang nomor 3, negatif 45 ditambah 55. Nah, sama dengan, lihat lagi angkanya, lebih besar positif apa negatif? Positif. Lebih besar positif ya, 55 ya, berarti nanti hasilnya positif. Berarti sama saja dengan 55 dikurang 45. Berapa hasilnya? 10. 10. Oke. Yang nomor 4. Negatif 20 ditambah negatif 20. Nah, min ditambah min tadi hasilnya pasti 20. negatif ditambah negatif hasilnya pasti Negatif. negatif. Nah, punya utang 20, nambah lagi utang 20, utangnya jadi 40. 40. Jadi hasilnya negatif 40. Paham? Ya. Oke, sekarang kita dicari sendiri nomor 5. 80 ditambah negatif 78 ditambah 24. Silahkan dicari nomor 5. Hasilnya berapa? 26.
Oke, kita ubah dulu ya. Berarti 80 ditambah negatif 78. Positif tambah negatif. Nah, kita lihat angkanya lebih besar positif ya, lebih besar 80. Berarti dia menjadi sama saja 80 dikurang 78 ditambah 24. Nah, 80 kurang 78. Dua. Wah, kemudian ditambah 24. Hasilnya 26. 26. Paham? Ya. Oke, selanjutnya nomor 6. 9 ditambah negatif 11. Nanti ini yang dasar ya PPT-nya. Nah, kemudian kalian ini disalin ya. Yang latihan soalnya ini disalin di buku nanti ya. Tapi nggak usah dikumpul. Nggak ada tugas ya, tidak ada tugas. Cuma nyalin ini saja nanti ya. Oke, paham anak soleh-soleh ya? Ya. Oke, sekarang berapa hasilnya nomor 6? 2. Positif apa negatif? Negatif. Negatif 2. Negatif 2 ya, karena kita lihat di sini, ini positif, ini negatif. Nah, angkanya yang lebih besar negatif ya, berarti hasilnya pasti negatif. Nah, berarti negatif dalam kurung 11 kurang 9 ya. Berarti sama dengan negatif 2. Punya utang 11, dibayar 9, utangnya masih 2 ya. Sekarang nomor 7. Negatif 20 ditambah negatif 11. Nah, mudah ini. Berapa hasilnya? 31. Negatif 31. Punya utang 20, utang lagi 11. Berarti utangnya jadi 31 ya. Ini sama saja seperti ini nih. Negatif dalam kurung 20 ditambah 11. Nah, sama dengan negatif 31. Paham nomor 7? Ya. Oke, nomor 8 sekarang. Negatif 35 ditambah 70. Ini sama kayak nomor 3 ya. Nah, hasilnya berapa? Berapa hasilnya nomor 8? 55. Hah? Nomor 8, nomor 8. 45. 35. Berapa? 35. 35 positif apa negatif? Positif. Positif ya. Ya, ini tinggal kita balik kayak nomor 3 tadi ya. Berarti sama saja dengan 70 dikurang 35. Hasilnya adalah 35. Paham? Oke. Sekarang nomor 9. 81 ditambah negatif 25. Nah, ini sama kayak nomor 2. Berapa hasilnya? 56. 56 Enda. Oke, berarti ini sama saja dengan 81 dikurang 25. Berapa hasilnya? 81 kurang 25. 11 kurang 5, 6. 7 kurang 2, 5. Berarti hasilnya 56. Oke, terakhir nomor 10. Nomor 10, min 101 ditambah 80. Berapa hasilnya? Min 21. Ya, negatif ditambah positif, tinggal lihat ya, negatifnya lebih besar, berarti hasilnya pasti negatif. Nah, sama saja negatif, buka kurung, 101 dikurang 80. Hasilnya negatif. Berapa 101 kurang 80? 21. Oke, paham di sini penjumlahan bilangan bulat? Ya.
Oke, kalau paham ya nanti dicatat ya, ditulis, disalin di bukunya. Tapi nggak usah difoto, nggak usah dikirim ke Yanda, dicatat saja ya. Ini soalnya, ini jawabannya di bawah. Ya, nanti dicatat di buku tulis. Oke, kalau sudah paham penjumlahan, kita ke pengurangan ya sekarang ya. Materi keduanya pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk konsepnya kita harus paham dulu ya, konsep pengurangan bilangan bulat. Nih, sama kayak penjumlahan tadi. Konsep yang pertama, jika bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif ya. Negatif dikurang positif, hasilnya pasti negatif. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, jika bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif ya. Positif dikurang negatif, hasilnya positif. Terus konsep yang ketiga, jika bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat negatif ya, negatif dikurang negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar ya. Nanti kayak gini. Negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Nah, nanti di sini kalau ada min ya ketemu negatif nih, kurang ketemu negatif. Nah, maka dia nanti operasinya jadi tambah ya. Lihat ya yang di sini ya. Ini min ketemu min nih, min ketemu min. Nah, maka di sini nanti menjadi plus atau tambah. Paham? Ya. Ya, kalau ada min ketemu min nanti di sini jadi tambah ya. Nah, untuk contohnya kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini soalnya, contoh soalnya yang pertama 9 dikurang 6. Nah, berapa hasilnya 9 kurang 6? 3. 3 ya, iya itu kelas 1 ya. Nah, kita lihat pakai garis bilangan. 9 kan positif, berarti dia maju ya dari 0 maju sampai angka 9. Nah, kemudian kurang berarti dia berbalik arah ya. Nanti hadapnya ini berbalik arah. Dikurang 6. Nah, berarti kalau dikurang 6 berbalik arah terus maju dia. Maju 6 langkah dari 9. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti sekarang posisinya di angka 3 ini ya. Nah, maka 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3 ya. Kayak biasa ini, pengurangan biasa ya. Paham ya? Oke, selanjutnya contoh 2. Nah, contoh 2 ini 4 dikurang negatif 5. Nah, tapi kalau ada min ketemu min jadi apa? Tambah. Nah, berarti hasilnya berapa ini? 4 dikurang negatif 5. 9. Ya, hasilnya 9 ya. Ini berarti sama saja dengan 4 ditambah 5 ya. 4 tambah 5 9. Paham? Kita lihat pakai garis bilangan. 4 positif ya, berarti maju dari 0 maju 4 langkah. 1 2 3 4. Nah, maju 4 langkah. Kemudian negatif dikurang berarti dia berbalik arah ya. Tadi yang hadapnya ke depan menjadi hadap ke belakang. Nah, ini dikurang negatif 5. Nah, kalau negatif berarti mundur 5 langkah. Dari 4 tadi mundur 1 2 3 4 5. Nah, sekarang dia berada di posisi 9 ya. Jadi 4 dikurang negatif 5 hasilnya adalah 9. Atau secara lebih mudahnya kalau min ketemu min jadi plus ya, jadi tambah. Jadi sama saja 4 ditambah 5 hasilnya 9. Paham? Oke, selanjutnya negatif dikurang positif. Nih, hasilnya pasti apa tadi kalau negatif dikurang positif? Hasilnya apa? Negatif. Negatif ya, negatif dikurang positif hasilnya negatif.
min 7 dikurang 3, berarti hasilnya pasti Min 7 dikurang 3, 4. Min 4. Ayo. Hasilnya pasti Min 4. min Min 4. min Min 4. min Min 4. min 10 ya, hasilnya min 10. Min 10 ya, punya utang 7, utang 3, jadinya utangnya jadi 10 ya. Ini sama saja min 7 tambah 3, berarti min 10. Kita lihat ini garis bilangannya. Min 7, berarti kalau min 7 mundur ya, dari 0 mundur 7 langkah. Nih, mundur 7 langkah. Nah, setelah mundur 7 langkah sampai angka min 7 kan. Kemudian kurang, kalau kurang hadapnya jadi berbalik kan. Hadapnya jadi berbalik, jadi ke depan ya nih jadinya. Kemudian dikurang 3, 3-nya positif. Kalau 3 kan maju ya, dari min 7 berarti maju. Min 8, min 9, min 10. Jadinya min 7 dikurangi min 3, hasilnya adalah min 10 ya. Jadi dia itu sama saja dengan min 7, min 3. Jadinya min 10 ya. Paham? Paham. Oke, sama saja ini langsung punya utang 7 tambah utang 3, jadi utangnya 10. Selanjutnya yang terakhir, nah, min dikurang min. Hasilnya nanti tergantung ya. Nah, lihat ini. Min 8 dikurang min 4. Nah, tadi kalau ada min ketemu min jadi apa? Tambah. Jadi tambah. Jadinya ini sama saja dengan min 8 ditambah 4 ya. Nah, min 8 utang ditambah 4 berarti dibayar 4. Utang 8 dibayar 4. Utangnya tinggal berapa? Tinggal 4 ya, utangnya tinggal 4. Jadi min 8 dikurang min 4 hasilnya adalah min 4. Paham? Paham ya? Nah, kita lihat garis bilangannya. Garis bilangannya ini. Min 8 berarti dia mundur kan, dari 0 mundur sampai angka min 8 ya. Kemudian kurang kan dia artinya berbalik arah ya, arahnya berbalik arah, kurang 4 dikurang min 4. Nah, min kan mundur ya, mundur 4, dari 8 mundur 4 langkah, 1 2 3 4. Nah, sekarang posisinya di negatif 4. Nah, makanya hasil dari min 8 dikurang min 4 hasilnya adalah min 4. Nah, atau bisa saja langsung min ketemu min jadi plus. Jadi min 8 ditambah 4. Nah, punya utang 8 dibayar 4. Nah, utangnya tinggal 4. Paham? Paham. Oke, kita waktunya 5 menit lagi ya. Sekarang kita kerjakan latihannya. Nah, latihannya ini. Nomor 1, 8 dikurang 12. Berapa? Delapan dikurang 12 berapa? 4. Min 4. Min 4 ya. Berarti sama saja min 12 dikurang 8. Hasilnya min 4. Oke, yang nomor 2. Min 4 dikurang 8. Nah, min 4 dikurang 8. Hasilnya sama dengan berapa? 4. Ya, hasilnya sama dengan min punya utang 4, ngutang lagi 8. Berarti utangnya jadi 12. ya, utangnya jadi 12.
Ya, jadi 12 ya utangnya ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Min 8 dikurang min 14. Hasilnya berapa? Min 8 dikurang min 14. Berarti ini sama saja min 8, min ketemu min jadi plus ya. Ditambah 14. Nah, sama dengan berapa? Nah, sini berapa? Sama saja dengan 14 dikurang 8. Berapa 14 kurang 8? Berapa? 14 kurang 8? Ya, 6. Oke, yang nomor 4 sekarang. 6 dikurang min 9. Nah, sama dengan berapa? Minus 3. Hah? Ayo, kalau ada min ketemu min jadi apa? Oh, negatif 3. Ayo, kalau min ketemu min jadi apa? Ini kan ada min ketemu min, jadi Positif. jadi apa? Jadi positif kan, jadi tambah. Jadinya sama dengan 6 ditambah 9. Berapa? 15. 15. Oke, sekarang yang nomor 5. Min 8 dikurang 9. Nah, sama dengan berapa? Sama kayak nomor 2 ini. Sama kayak nomor 2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa? 17. Ya, sama saja dengan min 17 ya. Punya utang 8, utang lagi 9. Berarti utangnya jadi 17. Oke, nomor 6 ini mudah sekali. Nomor 6. Ini soal kelas 1. 32 dikurang 12. Sama dengan berapa? 20. 20. Ya mudah. Nomor 7. Nomor 7. Coba berapa nomor 7? Kayak nomor 4 ya, nomor 7 ya. 72 dikurang min 18. Nah, kayak nomor 4 caranya. Berapa? 90. Ya, jadinya sama saja 72 ditambah 18. Hasilnya 90. Oke, sekarang waktunya mau habis ya. Nanti habis ini masuk lagi ya. Masuk lagi, ini belum selesai. Oke, waktunya mau habis. Langsung masuk lagi ya kalau terkeluar ya zoomnya ya. Nomor 8 min 45 dikurang 55. Nah, sama dengan